Gadis ini tak sengaja memotret aksi pembunuhan. Bukannya berlari kabur, ia justru memotret wajah si pembunuh saat pria itu sedang menguburkan mayat korbannya. Setelah itu Marni bergegas ke jalan untuk melapor ke polisi bersama pamannya. Namun ketika ia sampai di mobil, kendaraan itu kosong. Ia menduga pamannya mendengar suara tembakan dan masuk ke area pemakaman untuk mencarinya. Menyadari hal itu, Marni segera berbalik. Benar saja, pamannya dan si pembunuh akhirnya bertemu. Marni ingin memberitahu pamannya untuk segera kabur. Namun sebelum pamannya sempat bereaksi, ia sudah ditembak mati oleh si pembunuh. Pembunuh itu kemudian hendak menyerang Marni. Namun perhatiannya teralihkan oleh kamera yang dipegang Marni, sehingga gadis itu berhasil melarikan diri. Marni bersembunyi di sebuah rumah. Pemilik rumah itu menahannya dan bertanya apa yang terjadi. Tepat pada saat itu sebuah peluru melesat ke dalam rumah. Jack, pemilik rumah tersebut, langsung sadar bahwa gadis itu sedang diburu seseorang. Saat si pembunuh mendekat, Jack segera mengunci pintu, meraih senapan, mengisi peluru dan bersiap menghadapi serangan. Si pembunuh jelas tidak mengetahui hal ini. Ia menerobos masuk dengan niat membunuh mereka berdua sekaligus. Namun ia justru terkena tembakan dan mengalami luka ringan di perut. Melihat kekuatan senapan Jack, ia segera bersembunyi di sudut rumah sambil menunggu kesempatan. Di sisi lain, Jack juga tidak dalam kondisi baik. Kakinya tertembak sehingga ia tidak berani turun ke lantai bawah secara gegabah. Setelah beberapa saat, si pembunuh mengejek bahwa jarak tembak senapan Jack terlalu pendek dan lebih cocok digunakan di hutan. Jack menanggapi dengan sinis. Ia mengejek bahwa kaliber pistol lawannya terlalu kecil dan tidak layak digunakan untuk membunuh orang. Si pembunuh mulai sadar bahwa Jack bukanlah petani biasa. Ia kemudian memutus kabel telepon rumah dan menunjukkan ponselnya. Jack mengatakan bahwa ia membawa ponselnya sendiri dan bisa saja memanggil polisi kapan saja. Si pembunuh lalu beralasan bahwa Marni telah melihatnya menembak seseorang. Jika Jack menyerahkan gadis itu, semuanya akan selesai. Namun menyadari bahwa nyawa Marni terancam, Jack dengan tegas menolak. Karena negosiasi gagal, keduanya kembali fokus merawat luka masing-masing. Kaki Jack bermasalah. Ia meminta Marni mengambil handuk dan sebuah bola lampu. Lampu itu dihancurkan, lalu serpihan kacanya ditebarkan di tangga. Dengan begitu, jika si pembunuh bergerak sedikit saja, suara pecahan kaca akan langsung memberi peringatan. Agar bukti tetap aman, Marni memberikan film kamera itu kepada Jack. Merasa barang itu sangat penting, Jack menyegelnya dan meminta Marni menyembunyikannya di dalam tangki air toilet. Waktu terus berlalu. Saat mencari sesuatu di rumah itu, si pembunuh menemukan sebuah surat pengakuan milik Jack. Dari surat itu terungkap bahwa Jack dulu memiliki keluarga yang bahagia. Namun anaknya tewas secara tragis akibat kawat di ladang. Istrinya yang hancur karena kesedihan akhirnya meninggalkannya. Jack yang merasa bersalah pun mengurung diri dan tenggelam dalam alkohol. Mendengar kisah itu, Marni memahami perasaannya. Ia mengatakan bahwa ia menganggap Jack seperti ayahnya sendiri. Mendengar itu, Jack pun menitikan air mata. Kata-kata Marni justru semakin memperkuat tekadnya untuk melawan si pembunuh. Jack kemudian mengejek lawannya lagi, mengatakan bahwa luka di tubuhnya terlalu parah dan ia akan segera mati kehabisan darah. Mendengar ejekan itu, si pembunuh menjadi marah. Namun ia tetap tidak berani bertindak gegabah. Pada saat yang sama, lampu gantung di rumah mulai berkedip. Jack teringat bahwa bensin generator hampir habis. Jika bahan bakarnya habis, rumah itu akan tenggelam dalam kegelapan. Karena sulit bergerak dan keadaan semakin berbahaya, Marni tidak akan aman jika tetap berada di dalam rumah. Akhirnya Jack memutuskan membiarkan Marni kabur melalui jendela agar ia bisa mencari bantuan polisi. Pada saat yang sama, si pembunuh melihat sebuah mobil polisi diam-diam berhenti di depan rumah. Melihat polisi mulai mendekat, si pembunuh langsung menembak ke arah pintu depan. Saat memeriksa keadaan, si pembunuh menemukan polisi itu sudah terkapar dalam kondisi terluka. Ketika ia hendak memastikan kematiannya, ia justru menabrak Marni yang sedang melarikan diri. Si pembunuh berniat membunuh Marni agar tidak ada saksi, tetapi Jack datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Karena gagal menangkap Marni, ia melampiaskan amarahnya pada polisi yang terluka. Ia memukuli polisi itu agar kematiannya terlihat seperti akibat luka tembak sebelumnya. Setelah itu, si pembunuh memarkir mobil polisi di dalam lumbung agar tidak menimbulkan kecurigaan. Marni segera kembali dan memberitahu Jack bahwa pria itu sudah kembali. Mereka pun sadar bahwa waktunya untuk bertindak telah tiba. Jack langsung berlari ke balkon, mengangkat senapannya lalu menyuruh si pembunuh pergi. Namun si pembunuh merasa jarak tembak senapan itu tidak cukup jauh. Ia kemudian memaksa Jack untuk saling menembak secara terbuka. Ia bahkan mengatakan bahwa 1 menit yang lalu ia sudah memastikan bahwa senapan Jack hanya berisi 1 peluru. Jika tidak, magasin senapan itu pasti sudah kosong karena Jack sudah menembaknya sebelumnya. Faktanya memang seperti yang ia perkirakan. Saat si pembunuh bersiap menyerang,
Jack yang kalah persenjataan memilih mundur kembali ke dalam rumah. Melihat itu, si pembunuh membawa polisi yang terluka ke lantai 1 untuk memancing Jack keluar. Ia kemudian menyiksa polisi tersebut dengan palu besi. Mendengar teriakan polisi yang kesakitan, Jack menjadi sangat khawatir. Dari atas, Marnie memanggilnya, tetapi Jack tidak memberikan respons. Karena kehilangan kesabaran, si pembunuh akhirnya mengancam Jack dengan pistol dan menantangnya untuk turun. Jack langsung memakinya dan menantang si pembunuh untuk naik sendiri ke atas. Tak lama kemudian, terdengar suara tembakan dari lantai bawah. Untuk menghancurkan mental Jack, si pembunuh mendorong mayat polisi itu ke bawah tangga agar rasa bersalah Jack semakin besar. Sesaat kemudian Marnie keluar dari kamar. Menyadari suasana di bawah sudah sunyi, Jack menyuruhnya tetap menunggu sementara ia turun untuk memeriksa keadaan. Ternyata benar seperti yang Marnie katakan. Di lantai bawah tidak ada jejak si pembunuh, hanya ada darah di sudut tangga. Rupanya si pembunuh telah naik ke lantai 2 untuk menghabisi Marnie. Mendengar sesuatu yang mencurigakan, Jack segera memanjat naik ke lantai 2 melalui jendela. Sebelum lawannya sempat bereaksi, Jack langsung menendangnya hingga terjatuh dari tangga. Karena si pembunuh tidak memakai sepatu, ia terluka cukup parah saat jatuh. Dengan amunisi yang terbatas, Jack tidak berani turun lagi. Mereka pun terus bertahan hingga larut malam. Tiba-tiba sebuah mobil lewat. Ternyata itu adalah mobil milik istri Jack. Namun sebelum ia sempat masuk ke rumah, ia langsung disandera oleh si pembunuh. Tak tega melihat istrinya dalam bahaya, Jack menyerahkan senapan berburu kepada Marnie dan mengingatkan bahwa hanya ada satu peluru tersisa. Ia meminta Marnie membidik dengan sangat tepat jika kesempatan itu datang. Setelah itu, Jack menuruni tangga untuk menukar nyawanya dengan nyawa istrinya. Namun si pembunuh menolak. Dengan marah, ia menembak lutut Jack, lalu mengancam Marnie yang berada di lantai atas. Turun sekarang, atau Jack mati. Tidak ingin menjadi pengecut, Marnie membawa senapan itu dan perlahan menuruni tangga. Melihat itu, si pembunuh justru tertawa. Tiba-tiba generator rumah mulai tidak stabil dan lampu berkedip-kedip. Dalam kekacauan itu, Jack berhasil menyelamatkan istrinya dan memojokkan si pembunuh. Ia kemudian menusuk pembuluh nadinya. Saat rumah menjadi gelap gulita, istrinya berlari keluar untuk menyalakan lampu mobil dan menelepon polisi. Pada saat yang sama, Marnie membawa senapan dan menemukan si pembunuh yang sudah sekarat. Awalnya, ia berniat menembaknya, namun ia baru sadar bahwa senapan itu sudah kosong. Si pembunuh pun tertegun. Ia menyadari bahwa selama ini ia ditakuti oleh sebuah senapan kosong. Tak lama kemudian, ia pun akhirnya tewas. Walaupun Jack sempat tertembak, ia berhasil selamat. Bahkan setelah semua kejadian itu, ia mendapatkan kembali keluarganya dan kesempatan untuk memulai hidup baru.